fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dan banyak sekali lah nikmat-nikmat Allah yang tiada bisa kita sebutkan satu persatu yang telah dilimpahkannya kepada kita. Dan di situ pula kita harus tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kepadanya. Lalu selawat dan salam senantiasa kita kepada junjungan alam Rasulullah. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Indra yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya, sebenarnya sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya saya juga bukan ahli-ahli banget gitu di bidang ini, hanya saja ya mungkin hanya sekedar berbagi kisah dan berbagi cerita apa yang sudah dijalani, apa yang sudah dilakukan di Kampung Mambang gitu. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas atau gimana, silahkan dikoreksi saja. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke tema, perlu juga kita untuk mengingat lagi bahwasannya pengajaran Syekh Abdul Qadir As-Sufi adalah bahwasannya sebagai fukara kita harus kembali kepada fitrah ya, kembali ke pangkal jalan. Nah, kata-kata yang sering saya dengar waktu menerima pengajaran daripada Amir gitu kan, kembali ke pangkal jalan tentang kehidupan fitrah, bagaimana kita bisa menjadi insan yang seutuhnya lah, agar dapat menemukan kembali makna-makna hakikat tentang eksistensi antara hamba dengan Tuhan, agar tercapai pengenalan pada diri yang pada akhirnya dapat mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Yang mana tentunya ini perlu juga pada diri kita untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat buruk ya dalam diri kita. Nah, pada prosesnya tentu saja pengajaran Syekh yang kita terima adalah bahwasannya kita tidak bisa hidup sendiri ya, tidak bisa hidup sendiri, maka kita. Nah, menariknya dalam membangun sebuah jamaah ternyata tidak segampang apa yang cita-citakan ya, tidak bisa segampang yang kita pikirkan gitu. Karena ternyata pada diri kita ini ada satu hijab yang sangat besar sebenarnya. Sebenarnya hijab ini juga menjadi hijab terbesar antara kita dengan Allah ya, yaitu hijab keakuan, keegoan ya. Jadi ya, sehingga hijab ini juga menjadi penghalang yang besar juga untuk dalam menciptakan sebuah komunitas atau jamaah yang bisa mungkin langgeng ya gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi nasihat ya, saling menasihati antara kita bahwasannya keegoan harus benar-benar dihilangkan dalam membangun sebuah komunitas jamaah. Karena jika itu tidak dihilangkan maka akan sulit. Nah, baik, mungkin kita bisa masuk ke tema yang tentang sorghum ya. Nah, kalau sorghum sebenarnya di Kampung Mambang bukan saya yang pertama kali menanam. Yang pertama kali menanam itu sorghum adalah Amir Tikwan ya. Jadi kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa Amir Tikwan dulu nanam, mungkin ya karena dia memang hobi menanam ya.
Jadi waktu itu saya secara pribadi belum hobi ya menanam, karena waktu sorghum itu pertama kali ditanam di Kampung Mambang, saya juga belum pindah kemari. Nah, lalu setelah beberapa waktu itu sorghum nggak pernah ditanam lagi, jadi ya loss begitu saja. Mungkin tanaman-tanaman lainnya yang ditanam ya di sini. Nah, kembalinya sorghum itu ditanam di sini, itu waktu itu kisahnya adalah ada benih yang tercecer ya oleh seorang para, waktu itu benih yang sudah lama dibeli dari, ternyata nggak ditanam-tanam. Jadi waktu itu saya ambil, nah disitulah mulai kita progres menanam sorghum. Nah jadi kenapa sorghum ya? Jadi waktu saya pertama kali nanam itu eh, cari-cari informasi tentang sorghum. Ternyata sorghum ini adalah sumber pangan alternatif yang banyak dilupakan orang. Padahal zaman dulu sudah banyak juga sebenarnya yang nanam, apalagi di Jawa ya. Eh, jadi ini sorghum ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif. Karena apa? Karena dia sifatnya eh, hampir sama seperti nasi. Dia punya karbohidrat, ya ada protein, dan ada kandungan eh, fosfor. Wah, secara zat dia sangat cocok dijadikan makanan pokok gitu. Nah, yang kedua, sorghum itu mudah ditanam atau mudah dibudidaya. Jadi nggak kayak kita nanam padi, butuh air yang banyak, ya kan? Butuh perawatan yang intensif. Sementara sorghum di kondisi air yang kurang, dia bisa hidup. Sehingga ini merupakan tanaman yang sangat revolusioner dan sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan. Nah, kenapa sangat berpotensi? Karena kita melihat di era sekarang ya, harga beras makin gila-gilaan. Sekarang harga beras itu udah tembus di 15.000 sampai 16.000. Prediksi saya 2026, 2027 bisa tembus di 20.000 sekilo. Nah, ya kalau kita berpikirannya secara orang modern ya, kalau harga naik tentunya kita harus menambah pendapatan ya. Tapi kalau kita sudah mengerti hal yang sifatnya fitrah, kan kita harus berproduksi sendiri gitu. Nah, ini yang saya tangkap. Jadi, tapi di satu sisi kita juga bukan petani gitu ya kan. Nggak sulit juga gitu. Jadi ternyata solusinya bisa. Di sorghum ini kita bisa mandiri pangan. Asal dikerjakan dengan serius ya gitu. Ya, penyebab lainnya mungkin di harga beras yang ini yang semakin melonjak adalah impor ya. Impor, lalu eh, banyaknya lahan-lahan pertanian yang sudah semakin nggak ada lah, semakin mengecil gitu. Karena di era sekarang ini kan banyak petani yang terjebak di ladangnya sendiri sebenarnya petani sekarang ini. Karena sejak Green Revolution sekitar tahun 1980 mulai pupuk kimia mulai masuk ya. Petani kita terjebak di sana. Terjebaknya yang padahal sebelumnya ya
tanpa pupuk kimia pun petani kita itu bisa bertani gitu. Ya secara tradisional aja gitu. Itu bisa mereka. Tapi ketika masuk pupuk kimia yang itu menggunakan elemen negara ya dalam memasukkan pupuk kimia ini ke petani-petani kita. Nah, di situ petani kita terjebak dengan iming-iming peningkatan hasil produksi. Padahal meningkatnya hasil produksi itu nanti tidak akan sebanding dengan untuk modal produksinya. Karena apa? Karena petani sudah tergantung dengan pupuk kimia itu. Nah, yang lebih kacaunya lagi adalah pupuk kimia itu sendiri berakibat buruk ya di tanah-tanah pertanian kita. Sehingga bisa membuat kesuburan alaminya itu menurun sangat-sangat drastis. Kalau sudah kesuburan tanahnya menurun secara drastis, otomatis petani harus menambah pupuknya, menambah dosis pupuk setiap musim tanam. Jadi kalau musim tanam tahun ini pupuknya 100 kilo, nah musim tanam berikutnya mungkin 120 kilo untuk mendapatkan hasil yang sama. Itu kalau tidak dibarengi dengan pupuk organik, ya kebanyakan petani udah nggak peduli lagi dengan pupuk organik, kebanyakan. Ya karena udah terbiasa dengan instannya pupuk kimia, akhirnya makin tergantung dan makin tergantung. Ya. Akhirnya rugi. Jadi sekarang ini banyak orang takut bertani karena rugi. Jadi karena banyak yang takut bertani, akhirnya tanahnya dijual. Dijual, kalau udah dijual ya udah diambil oleh para kapitalis. Akhirnya ya kita semakin nggak ada petani. Akhirnya produksi pangan kita kan terancam. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi landasan sebenarnya kemandirian pangan di tiap-tiap kita harus kita galakkan ya. Nah, jadi bisa kita mulai dari sorghum untuk sumber pangan alternatif sebagai pengganti beras. Nah, untuk sorghum sendiri itu umurnya sama seperti jagung ya. Dia umurnya di 90 sampai 100 hari. Nah, pengalaman saya untuk menanam sorghum ini yang pertama tentunya pengolahan tanah. Pengolahan tanah seperti biasa kita cangkul, kita gemburkan. Nah, lalu kita tabur dengan kohe. Kohe, kohe. Kalau di sini kita pakai kohe ayam yang sudah difermentasi, jadi kita tabur. Lalu setelah itu kita mix kembali dengan tanah ya. Kalau ada sekam bakar juga kita taburin sekam bakar. Lalu kita ratakan bedengannya. Nah, baru kita tanam. Jarak tanamnya adalah di 15 cm sampai 20 cm. Dan itu jarak di dalam barisan ya. Baru jarak antar barisan bisa di 50 cm atau 60 cm. Nah, mengenai pengairan eh, praktis hampir tidak dibutuhkan ya. Jadi selama kita mempraktekkan penanaman sorghum di Kampung Mambang, itu kita hanya eh, mengharapkan pengairan itu dari hujan yang turun ya. Jadi kalau untuk penyiraman itu ada juga kita pernah nyiram, tapi itu saat nanam pertama.
waktu dia keluar ke Cambah umur 4-5 hari, kalau cuacanya terik sekali tidak ada hujan, ya kita siram juga lah gitu supaya dia bisa lebih lembab tanahnya kan. Tapi kalau udah hujan kita tidak perlu siram lagi. Nah, untuk pemilihan waktu tanam sorghum itu lebih baik kita menanamnya di awal musim hujan atau di pertengahan agar kita dapat waktu panen itu di musim kemarau. Kenapa seperti itu? Karena eh, pada saat panen itu kita membutuhkan cahaya matahari yang full agar karena ini kan sorghum dia eh, malainya atau buahnya itu ada di pucuk dia, tidak seperti jagung yang ada di tengah dan tongkol ya. Jadi kalau sorghum ketika sudah keluar malai, bulir sudah terisi, kalau kena hujan itu berpotensi dia bulirnya berjamur. Nah, jadi kalau bisa diusahakan tuh pas panen itu kita dapat musimnya kemarau. Nah, tapi kalau enggak juga pasnya harus kita perhatikanlah baik-baik ya kan. Pas dia dapat panas kita panen gitu. Jadi jangan sampai bulirnya itu menjadi lembab dan menimbulkan jamur gitu. Untuk waktu tanam terbaiknya. Lalu untuk perawatan biasa aja ya. Kalau perawatan sorghum itu ya di siangnya aja dari gulmanya. Kalau hama-hama itu sejauh ini tidak ada hama yang terlalu membuat fatal ya. Kecuali nggak ada lah palingan waktu pernah kita nanam itu di sini hamanya itu hama burung. Nah, jadi dia burung mau makan ketika sedang bulir sedang mengisi. Dia itu mau burung mau makan. Tapi ya nggak terlalu signifikan sih jumlahnya gitu. Jadi untuk hama eh, selama dia nggak hujan aja, seperti yang saya bilang tadi, waktu menjelang musim panen itu semuanya masih aman terkendali gitu untuk hama. Nah, jadi kan kita di sini kan tanam sorghum tuh masih skala kecil-kecil ya. Jadi masih belajar-belajar lah dibilang. Masih kalau luasannya yang pernah kita tanam pernah nanam satu rantai, tapi hasilnya kurang maksimal. Karena itu ada kesalahan di pengolahan tanah. Nah, kalau saya pernah nanam ukuran 2 kali 8. Nah, itu alhamdulillah hasilnya maksimal. Karena memang di pengolahan tanahnya bagus. Intinya menanam sorghum itu adalah pengolahan tanah di awal. Karena membutuhkan tanah yang gembur ya di awalnya agar akar dapat masuk kuat ke dalam lalu kecambah bisa tumbuh dengan normal di usia yang semestinya gitu. Nah, pada saat untuk pemupukan sorghum selama ini tidak pernah kami pupuk secara kimia ya di Kampung Mambang. Jadi pupuknya sebisa mungkin itu cuman dikasih kotoran hewan. Lalu ada saya buat TOC juga, TOC dari limbah. Ya, itu aja pupuknya. Jadi memang kita di Kampung Mambang memang kita berusaha mandiri lah, tidak tergantung dengan input-input yang sifatnya pabrikan gitu. Dan alhamdulillah ternyata tumbuh. Jadi kan benar-benar revolusioner ini tumbuhan. Jadi perlu kita share lah ke banyak orang bahwasannya eh, ada loh makanan yang bisa kita jadikan makanan pokok, yang bisa menjadikan beras, yang bisa menggantikan beras gitu. Nah, jadi perlu kita
kembangkan, perlu kita tekuni dan perlu kita seriusi lah untuk sorghum ini. Karena bagi saya yang bukan petani pun ternyata saya bisa gitu nanamnya. Saya 10 tahun kerja di retail, jadi kalau baru bertani itu baru ya 3 tahun belakangan aja lah baru pegang cangkol. Sebelumnya ya kerjaan saya naik gunung, ya kan, di toko gitu-gitu aja. Di 3 tahun ini baru nyangkul gitu. Sejak di Kampung Mambang lah, sejak sama dengan Amir Tikwan. Ya baru baru ya di Kampung Mambang semua saya belajar. Nah, untuk sorghum lagi yang hasil panen kita. Nah, ini hasil panen kita ini juga di Kampung Mambang itu sudah diolah ya oleh istri-istri kita di sini. Jadi memang ketika ada hasil panen kan bingung juga nih mau dijadikan apa. Ternyata kreativitas itu pun tumbuh. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, ternyata hal-hal yang lain itu bisa berkembang gitu. Ya, tiba-tiba saja salah satu perkara bisa menciptakan produk roti, lalu ada yang menciptakan produk mie dari sorghum, lalu bisa menciptakan produk bubur dari sorghum, dan itu kita nikmati sendiri gitu. Sehingga eh, makin ini ya, makin menimbulkan semangatlah kita untuk berbudidaya dan berkemandirian pangan. Nah, jadi untuk sorghum mungkin eh, segitu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, lalu kan kenapa saya kasih materinya sorghum dan integrated farming? Nah, gini, jadi ceritanya di waktu saya bertani, mulai bertani lah di Mambang. Nah, kita kan sebisa mungkin tidak menggunakan yang namanya pupuk kimia pabrikan. Saya kalau pupuk kimia, saya pernah sempat juga sebelum di Mambang, saya pernah nanam-nanam pohon jambu ya kan. Memang pakai pupuk kimia juga, NPK gitu ya kan. Ya memang efek dari pupuk kimia itu luar biasa ya. Jadi kayak kita kayak pakai pupuk kimia itu kayak kecanduan lah gitu. Nah, semenjak di Mambang kan kita sangat berusaha menekan itu ya. Artinya kita tidak mau tergantung dengan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya uh, ada efek negatif lah ke alam. Jadi berusaha melaraskan kembali antara kita dengan alam. Melaraskan kembali antara kita dengan alam dalam dunia pertanian tentu harus kembali kepada yang disebut dengan organik. Ya. Organik itu intinya adalah teratur dan seimbang. Jadi kalau kita mau lihat organik itu dua kata itu aja, teratur dan seimbang. Bagaimana teratur dan seimbangnya? Kita bisa lihat aja di hutan. Begitulah keteraturan dan keseimbangan di hutan itu sangat terjaga. Tanpa dipupuk, tanpa diapa-apain, hutan udah bisa gitu suburnya. Nah, itulah organik. Jadi, untuk di dunia pertanian, organik itu tetap aja tadi, dua kata tadi, teratur dan seimbang. Tapi ada satu kata eh, yang menentukan ya, yang menentukan keberhasilan itu, yaitu kalau menurut saya di situ adalah kata tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini eh, misalnya kita kita gini ya. Jadi kalau saya kan bertani, mau bertani organik, tapi kan kita butuh pupuk. Nah, kayak mana caranya kita punya pupuk, tapi kita nggak punya uang nih untuk beli pupuk.
Nah, jadi di situ putar otak juga lah ya kan. Kayak mana caranya kita bisa buat pupuk, tapi kita nggak punya uang, dan kita juga kalaupun punya uang kita nggak mau beli gitu, nggak mau beli pupuk dari luar gitu. Nah, ternyata pupuk itu ada di lingkungan kita sendiri, tapi selama ini kita yang nggak lihat, dan kita yang tidak tahu bahwasannya sebenarnya pupuk untuk tanaman yang kita tanam itu ada di tempat kita sendiri. Nah, seperti tadi kita udah nanam sorghum. Nah, sorghum itu kan yang kita ambil eh, sisanya ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Nah, ini harus kita kembalikan lagi. Bagaimana caranya? Tentunya harus dikompos. Nah, jadi limbah dari sorghum itu tidak dibuang, tidak dibakar, tapi dicacah, lalu kita buatkan dalam satu tempat, dia menjadi kompos. Nah, di situ udah masuk integrated farming kan. Jadi sorghum nanti kita jadi kompos, kita kembalikan lagi komposnya ke sorghum. Nah, begitu dia. Lalu eh, di rumah kita sendiri ternyata banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita jadikan pupuk penyubur di lingkungan kita, terutama yang dari limbah rumah tangga kita sendiri. Nah, limbah rumah tangga sendiri ini bisa keluar jadi dua produk. Yang pertama bisa jadi POC, nah yang kedua itu bisa jadi pakan ternak. Nah, ketika saya melihat ini dua produk yang keluar ini, nah, delalahnya, kalau bahasa Jawanya ya, delalahnya itu eh, saya langsung terbersit untuk memelihara ayam. Nah, akhirnya dengan izin Allah, bisalah saya punya ayam. Walaupun saya tidak beli ayam. Jadi, eh, punyalah saya ayam, lalu saya kasih pakannya dari limbah rumah tangga yang saya olah. Nah, ini udah dua integrated farming nih terjadi. Nah, kohe ayamnya tentunya saya ambil dan manfaatkan untuk pupuk tanaman lagi, kembali ke sorghum, kembali ke tanaman-tanaman yang saya tanam di rumah gitu. Nah, situ kan berarti kita di sini harus bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Nah, selama ini kita abai di sana. Kita menyia-nyiakan begitu saja sampah di rumah kita. Padahal kalau saya dengan sampah atau limbah sekarang itu sangat berharga sekali. Jadi praktis, kecuali sampah anorganik yang memang saya belum punya kemampuan untuk mengolahnya, tapi untuk sampah organik semuanya tidak ada yang terbuang. Baik itu limbah sisa makanan atau mungkin sampah kebun, gulma, semuanya tidak ada yang terbuang di Kampung Mambang. Sekarang semuanya sudah dimanfaatkan untuk menjadi sumber-sumber kesuburan di tanaman-tanaman kita. Nah, di sini sebenarnya di integrated farming ini kita banyak juga ya keunggulannya. Yang pertama itu tadi, yang pertama mengatasi masalah sampah. Kita tahulah sampah ini masalah nasional. Ini kalau bicara soal sampah ini dananya triliunan ini kalau satu Indonesia ya kan. Nah, jadi susahnya kita adalah karena kita belum terbiasa memilah-milah sampah dari rumah. Padahal kalau kita udah pilah antara organik dan anorganik, itu kita bisa olah gitu. Bisa menjadi sumber pupuk mandiri, bisa menjadi sumber pakan ternak, dan
ya sangat inilah, sangat worth it untuk dikerjakan gitu. Jadi mungkin saya berbagi sedikit tentang teknis ya pembuatan POC yang pernah saya buat dan sedang saya buat lah. Sekarang ini saya kalau buat POC itu nggak berhenti lah ya. Mungkin setiap sekarang ini kalau dihitung stok POC saya itu udah sekitar ya hampir 100 liter mungkin lah POC-nya yang udah ada stok sekarang. Jadi, mungkin saya berbagi sedikit nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nanti sediakan satu wadah, disediakan satu wadah di rumah ya di dapur gitu. Jadi setiap kita mencuci beras, setiap ada air cucian beras itu kita tampung di situ air cucian berasnya. Nah, setiap ada nyuci beras kita tampung aja air cucian berasnya. Nanti kalau sudah sampai setengah atau 2/3, tapi nanti biasanya akan berjalanan beriringan dengan limbah-limbah yang lain. Jadi air cucian beras kita tampung di wadah itu bisa pakai, kalau saya pakai ember cat yang 25 kilo itu ya, yang warna putih, yang ada tutupnya. Jangan nggak ada tutupnya, nanti bau soalnya. Bisa kemana-mana baunya. Jadi pakai itu, air cucian berasnya kita masukin di situ. Baru nanti kalau ada limbah-limbah yang lain seperti sisa makanan atau buah-buah busuk atau sayur-sayur yang busuk atau apa sajalah limbah rumah tangga dimasukkan ke situ juga. Nah, atau ada nasi basi yang enggak di ini lagi masukkan aja ke situ. Nanti ketika dia sudah penuh, nah baru kita proses. Cara prosesnya gimana? Nanti kita harus saring antara kita pisahkan dia antara limbah padat dan cairnya. Yang cairnya ini kita olah menjadi POC, sementara yang padatnya ini bisa kita jadikan pakan. Ya. Nah, jadi cuman kalau kita tujuannya untuk pakan, berarti kita tidak boleh sembarangan juga memasukkan limbahnya, hanya limbah sisa makanan dan limbah sisa makanan aja yang kita masukkan situ. Sementara untuk limbah-limbah organik yang lain yang mungkin yang seperti apa ya, kayak ikan gitu, uh, jeruan ikan itu jangan dimasukin ke situ gitu. Kalau jeruan ikan langsung ditanam aja di pohon-pohon buah di tabur lampot. Nah, kan kita harus hanya memasukkan limbah makanan aja ya, yang sifatnya nanti bisa dimakan oleh unggas. Nah, kalau sudah penuh, itu nanti kita saring, yang cairnya jadi POC, yang padatnya jadi pakan. Cara mengolahnya, yang padatnya ini nanti kita campur lagi dengan dedak. Dicampur dedak, perbandingannya 1:1. Jadi kalau kita dapat limbah padatnya 2 kilo, 3 kilo, maka jumlah dedaknya juga seimbang atau boleh dilebihkan sedikit. Lalu bisa kita campur 10%-nya dengan jagung atau dengan pur. Jadi kan jadi ini udah biayanya udah jauh nih. Tapi dia secara secara nutrisi ini kan makanan barang bagus semua nih limbah yang kita buang nih. Kan sisa makanan kita kan sebenarnya barang bagus semua. Proteinnya di situ, mineralnya di situ, vitaminnya di situ, ya kan? Jadi nggak ada yang ini, udah nutrisinya itu udah tercukupi dia untuk unggas. Hanya saja tinggal kita memprosesnya tadi, mencampurnya dengan dedak itu ya butuh waktulah untuk melakukan fermentasi. Tapi fermentasinya paling 1 hari atau 2 hari saja sudah jadi. Nah,
akan lebih bagus lagi, syukur-syukur kalau ada sumber-sumber dari sekeliling kita, misalnya ada daun singkong, kita bisa tambahkan di situ. Itu kan makin menambah nutrisi, semakin lengkap nutrisinya akan semakin bagus untuk pakan ayam ya. Lalu POC-nya tadi gimana prosesnya? Nah, untuk POC-nya ini setelah kita pisah tadi kan udah dapat kita POC-nya, kita akan memprosesnya, mengolahnya ini dengan menambahkan dedak sebanyak 2 kilo. 2 kilo dedak kita tambahkan di cairan tadi, lalu kita oksidasi. Nah, kalau saya pakai aerator akuarium itu, jadi kita oksidasi selama 14 hari. Nah, nanti setelah 14 hari itu udah jadi POC-nya, bisa kita aplikasikan di tanaman dengan perbandingan 1:10. Jadi 1 liter POC dengan 10 liter air diencerkan. Itu bisa kita siramkan ke tanaman-tanaman kita. Nah, begitu kira-kira gambaran teknis untuk pengolahan limbah rumah tangga. Lalu limbah-limbah organik yang lain bagaimana? Limbah-limbah organik lainnya itu harus kita kompos. Jadi kita buat satu wadah 1x1 ya, tinggi 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter, kita buat para-para gitu, dari bambu bisa, dari kayu-kayu juga bisa. Nah, kita kumpulkan di situ sampah-sampah organik kita, itu bisa sampah kebun, bisa gulma, segala macam lah. Nah, hanya saja kan untuk eh, syarat pengkomposan itu kan harus seimbang antara bahan hijau dan coklat. Nah, kalau bahan coklatnya bisa daun kering, bisa sekam padi, ya, bisa kardus bekas, itu bisa jadi bahan coklat. Kalau untuk bahan hijaunya ya seperti tadi, ada yang limbah rumah tangga, ada limbah kebun, atau eh, hasil apa ya, hasil sisa panen gitu, seperti yang tadi saya kemukakan ya tentang sisa sorghum tadi ya, sisa-sisa panen. Nah, itu bisa kita komposkan semua, bisa kita komposkan semua. Jadi kita masukkan dalam satu tempat yang berukuran tadi 1x1, 1 meter panjang, 1 meter lebar, dan 1 meter tinggi. Itu nanti kita penuhin sampai penuh, nanti dia akan menyusut sebanyak, menjadi hasilnya 20, hasilnya itu dari komposnya. Nah, nanti untuk komposnya ini yang udah jadi bisa kita aplikasikan lagi ke lahan kita. Bisa kita aplikasikan ke lahan atau kita bisa buat media tanam, banyaklah pilihannya. Nah, di situ itu udah satu siklus ya. Nah, jadi belum lagi tambahan dari kohe ayam. Kohe ayam yang ayam peliharaan kita. Nah, jadi praktis memang tidak ada biaya sedikit pun untuk membeli pupuk ya, kalau yang sudah saya praktekkan sekarang. Tidak ada satu kos biaya pun untuk membeli pupuk. Yang ada hanya memutar siklus tadi, memutar siklus dari limbah rumah tangga, kohe ayam, kita olah jadi pupuk. Lalu setelah udah jadi pupuk, kita aplikasikan ke lahan, kita tanam sorghum, sorghum yang kita panen, lalu sebagian dari batang sorghum yang kita komposkan. Nah, seperti itu. Jadi terus saja begitu memutar siklus tadi, sehingga menjadi siklus yang berkelanjutan. Kira-kira seperti itu di integrated farming yang sudah kita lakukan di Kampung Mambang.
Ya mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi tentang sorghum dan integrated farming di Kampung Mambang. Mungkin untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kang Indra. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bang Solihin telah memaparkan panjang lebar tentang materi sorghum dan integrated Ya, farming sudah dilakukan di Kampung Mambang. Perlu tuan-puan ketahui, Kampung Mambang ini lokasinya di Sumatera, tepatnya di Medan ya. Nah, itu di bawah pimpinannya itu Amir Tikuan Raya Siregar.